Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Untung Gunawan selaku dosen dari mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Marcel Alfonso dengan nomor induk mahasiswa 202400200105. Di sini, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kimia organik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang yang pertama ada gugus fungsi, hibridisasi, isomer C7H16 dan C6H14O, dan reaksi pembentukan dari senyawa obat cetirizin. Kita mulai dari yang pertama, dari gugus fungsi. Gugus fungsi sendiri memiliki pengertian adalah sekumpulan atom dalam suatu molekul yang menentukan sifat kimia dan reaktivitas molekul tersebut. Meskipun molekul-molekul bisa memiliki kerangka karbon yang mirip, kehadiran gugus fungsi seperti OH, alkohol, COOH, asam karboksilat, atau NH2, amina, membuat sifat kimianya berbeda satu sama lain. Gugus fungsi inilah yang menentukan bagaimana molekul tersebut akan bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Berikut adalah beberapa jenis gugus fungsi. Pertama, gugus hidroksil dengan sudut ikatan 109 derajat, gugus karbonil 120 derajat, gugus karboksil 135 derajat, gugus alkena 120 derajat, gugus alkuna 180 derajat, gugus monofosfat 109,5 derajat, gugus difosfat 109,5 derajat, gugus aldehid 120 derajat, gugus amida 120 derajat, gugus amino 107 derajat, gugus asam karboksilat anhidrat 120 derajat, gugus eter 110 derajat, gugus ester 115 derajat, gugus halida 109,5 derajat, gugus tiol 102 derajat, gugus nitro 120 derajat. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis gugus fungsi yang ada, tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis dari hibridisasi. Yang pertama, ada hibridisasi sp dengan bercirikan dua orbital, satu orbital s ditambah satu orbital p. Bentuk geometrinya sendiri ada linear dengan sudut ikatan 180 derajat. Dengan contoh molekulnya adalah BSL2, CO2, CH rangkap 3CH, atau yang bisa disebut etuna. Yang kedua, hibridisasi sp pangkat 2 dengan bercirikan 3 orbital, 1 orbital s ditambah 2 orbital p. Bentuk geometrinya sendiri trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Contoh molekulnya ada BF3, C2H4 atau disebut etena, dan NO3-. Yang ketiga, ada hibridisasi sp pangkat 3 dengan bercirikan 4 orbital, 1 orbital s ditambah 3 orbital p dengan berbentuk geometri tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat. Dengan contoh CH4 atau metana, NH3, dan H2O. Yang keempat, ada hibridisasi sp pangkat 3D dengan bercirikan 5 orbital, 1 orbital s ditambah 3 orbital p ditambah 1 orbital d. Bentuk geometrinya sendiri adalah trigonal bipiramida dengan sudut ikatan 90 derajat dan 120 derajat dengan contoh molekulnya adalah PCl5, SM4, ClF3. Yang kelima, ada hibridisasi sp pangkat 3 d pangkat 2 dengan bercirikan 6 orbital, 1 orbital s ditambah 3 orbital p tambah 2 orbital d. Dengan bentuk geometrinya sendiri adalah oktahedral dengan sudut ikatan 90 derajat. Contoh molekulnya adalah SF6, XeF4, dan IF6. Yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang isomer C7H16. Terdapat 9 kemungkinan terbentuknya rantai dari C7H16 ini. Ada heptana, 2 metilheksana, 3 metilheksana, 2,2 dimetilpentana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, 3 etilpentana, dan 2,3 trimetilbutana, beserta gambar-gambarnya masing-masing. Masih terkait dengan isomer, di sini saya akan membahas tentang isomer C6H14O. Terdapat 7 kemungkinan terbentuknya rantai dari isomer C6H14O ini. Yang pertama, ada heksanol, 2 heksanol, 3 heksanol, 2 metil 1 pentanol, 3 metil 1 pentanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol, beserta gambarnya masing-masing.
Yang keempat, di sini saya akan membahas tentang reaksi pembentukan senyawa obat dari cetirizin sendiri. Pertama, kita perlu mengenali pengertian dari cetirizin, indikasi, dan efek sampingnya terlebih dahulu. Cetirizin adalah obat antihistamin yang sering digunakan untuk mengatasi gejala-gejala alergi, seperti rinitis alergi, konjungtivitis alergi, urtikaria atau gatal-gatal, dan gejala alergi lainnya. Ini adalah metabolit aktif dari hidroksizin, yang termasuk dalam kelas obat antihistamin generasi kedua. Indikasi penggunaannya, cetirizin digunakan untuk mengobati berbagai kondisi terkait alergi, termasuk rinitis alergi atau hidung tersumbat, bersin-bersin dan hidung berair, konjungtivitis alergi, mata gatal dan berair, urtikaria atau gatal-gatal. Efek sampingnya sendiri, meskipun cetirizin tidak sering menyebabkan ngantuk, beberapa efek samping yang mungkin timbul itu bisa saja termasuk sakit kepala, mulut kering, pusing ringan, dan mengantuk ini meskipun jarang terjadi. Di sini kita akan membahas tentang reaksi pembentukannya dari senyawa cetirizin ini. Sintesis senyawa cetirizin dimulai dari penggunaan hidroksizin yang merupakan senyawa induk dalam pembentukan cetirizin. Hidroksizin yang memiliki gugus amina dan hidroksil pertama-tama melalui proses substitusi untuk menggantikan gugus amina dengan senyawa lain seperti 4-klorobenzil klorida. Reaksi ini menghasilkan senyawa intermediat yang mengandung struktur dasar cetirizin. Selanjutnya, senyawa intermediat tersebut mengalami reduksi dan pemurnian untuk menghasilkan cetirizin hidroklorida, yang merupakan bentuk aktif dari obat cetirizin. Dalam beberapa metode sintesis, cetirizin hidroklorida diproduksi dengan mereaksikan senyawa intermediat dengan asam klorida. Proses sintesis ini melibatkan beberapa langkah kimia termasuk kondensasi dan substitusi untuk menghasilkan senyawa cetirizin yang memiliki sifat antihistamin yang efektif. Berikut adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat video kali ini. Sekian video yang sudah saya buat ini. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan informasi atau kesalahan dalam ucapan. Sekian dari saya, terima kasih.